Kok cukur, he? Halo sahabat khotbah populer, ada pesan penting nih bagi kita semua, termasuk YouTuber, TikTokers. Hati-hati terkait dengan kasus penistaan agama. Lagi marak nih. Kita mau dengar dulu yuk dari para ahli terkait dengan kasus penistaan agama. Ini dia. Memberikan tanggapan yang saat ini sudah beredar di masyarakat mengenai penistaan agama. Bukan karena agama saya Kristen, bukan karena agama Anda Kristen juga, atau mungkin Islam atau agama pun. Tapi yang menjadi perhatian kita di sini adalah bahwa jika adanya suatu penistaan sara, ya penistaan agama lebih spesifiknya, apakah kita masyarakat akan diam? Apakah kita tidak? Bagaimanapun agama sifatnya adalah sensitif. Ya, jangankan itu Pancasila, yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada pernah menyebutkan adalah ketuhanan Tuhan yang mana, Tuhan yang agama apa. Jadi jika adanya suatu penistaan, kita pastinya masyarakat harus melihat dulu, memahami dulu apa maksud dan tujuannya. Apalagi sudah dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja yang dimaksud di sini adalah melakukan penistaan tersebut, kata-kata tersebut, dan mempertunjukkan adanya suatu objek yang sudah jelas itu di dalam Kristen itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dengan kata-kata potong rambut, dengan manner yang sangat mengejek, ya, dan juga perkataan-perkataan yang lainnya bahkan ditanggapi kembali dengan sangat menantang. Berarti kita masyarakat mau paham hukum atau tidak paham hukum, pastinya harus memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berani melakukan penistaan agama. Di mana diatur? Ya, secara KUHP maupun Undang-Undang ITE sudah sangat jelas. Ya, kita sudah lihat kemarin kejadian Pak Ahok, ya, seorang gubernur atau pejabat apapun itu, ya, selama itu dipersalahkan dan unsurnya memenuhi unsur tersebut, secara otomatis hukum tetap berlanjut. Ya, dan juga yang terbaru nih, selegram, ya, selegram yang bernama Lina Mukerji, ya, hanya memegang suatu makanan dan menyatakan bismillah, tetap jebol dan dinyatakan sebagai narapidana dalam pasal penistaan agama. Pasalnya di mana spesifiknya? Kalau dilakukan di muka umum, tidak di-share oleh sendiri hasil pernyataannya, penistaannya, berarti itu adalah pasal 156A KUHP, dan itu ada pidana penjara maksimal 5 tahun pidana penjara. Dan jika dilakukan dengan sengaja tersebut dan adanya masyarakat yang dirugikan, terkhusus adalah masyarakat Indonesia pastinya yang sudah melihat langsung dan merasa sangat dirugikan, direndahkan secara agama. Kalau secara ITE, Undang-Undang ITE jelas itu lebih berat, ya, hukumannya. Itu adalah pidana penjara 6 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah. Di pasal berapa? Pasal 28 ayat 2. Dan dijuntokan mengenai hukuman pidana penjara adalah pasal 45A ayat 2. Sudah sangat jelas di situ dikatakan jika dilakukan dengan sengaja, disebarluaskan, dapat diakses, dan apa materi yang dimaksud itu adalah sudah menyudutkan dari secara agama tersebut, tidak tahu apa tujuannya apa. Bahkan saya melihat yang sangat risih di sini adalah menanggapi kembali dengan mengatakan, ya sudah, kalau mau lapor, tinggal bawa aja ahli. Ingat, sesuai dengan pasal 184 KUHP yang menyatakan jika minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi, maka Anda siap-siap untuk masuk bui dan harus mendapatkan upahnya untuk menjadi seorang narapidana. 2 alat bukti minimal, paling tidak saksi kita yang melihat, dan juga ada petunjuk, dan juga nanti kita hadirkan ahli. Tapi untuk menyatakan bisa diterima nggak laporan polisi, ya sudah dengan sangat jelas, ya, dengan video itu sudah dapat diakses, dilakukan dengan sadar, ya, apalagi ada gerakan tubuh yang menunjukkan objek yang dimaksud itu adalah langsung Tuhan Yesus. Ya, kalau di dalam Nasrani itu udah sangat sensitif, ya, sama seperti kayak ada Alkitab, ya, kalau di Muslim dan Al-Quran jika direndahkan itu sudah masuk unsur, apalagi sudah objeknya langsung dibuat suatu gerakan, suatu penistaan. Jadi seluruh masyarakat, semua masyarakat Indonesia yang mengetahui mengenai video tersebut, ya, silahkan dilakukan penindakan. Kalau saya selaku praktisi hukum pastinya tidak akan tinggal diam. Ya, saya tidak akan tinggal diam. Yang terlahir di
di provinsi di mana seseorang tersebut saat ini melakukan video tersebut live atau share atau apapun yang dilakukan, dan saya tidak mengetahui siapa itu manusia, apakah itu berwujud manusia atau tidak, saya nggak tahu. Yang ada saya lihat adalah ada objek suatu penistaan di situ. Makanya kita harus basmi manusia-manusia yang berani untuk menistakan agama. Ya, dan sudah ada, tidak boleh, harus fair dong. Mau agama pun dihina, ya, penistaan agama apapun itu harus kita tindak dengan sangat adil. Ya, jadi mau minoritas, mau mayoritas, mau tengah mayoritas minoritas, tidak ada yang namanya di muka hukum. Ya, yang disebut di dalam hukum itu adalah barang siapa, siapapun manusianya, siapapun korbannya, selama ada undang-undang yang mengatur, selama ada aturan hukum yang mengatur, maka di saat itu juga harus memberikan punishment, hukuman yang setimpal. Sekian, semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Siapapun yang menonton video ini, silahkan share dan juga sampai kepada manusia-manusia yang sangat tidak beretika yang telah melakukan penistaan agama tersebut. Sekian, terima kasih. Sahabat khotbah populer, berdasarkan penyampaian Bapak pengacara tadi, saya pikir ini bisa jadi pelajaran dan antisipasi buat kita semua. Jangan sampai kita yang bergerak di dunia TikTok, di dunia YouTube, media sosial, intinya apapun itu, sampai kepada penistaan agama. Jangan. Kalau berdiskusi, berdebat, jangan sampai masuk ke ranah menghina junjungan agama tertentu. Diskusi secara sehat gitu loh. Pokoknya hindari yang menghina junjungan agama tertentu. Itu harus bisa kita lakukan. Kalau enggak, bisa masuk dalam ranah penistaan agama. Kalau sudah kena ini, bisa juga terkena kasus ITE, yang dimana orang menggunakan alat teknologi untuk suatu kejahatan, tindakan penistaan agama. Ada undang-undangnya, ya, baik itu monolog maupun dalam konteks tidak sengaja atau bercanda. Tapi kalau Anda ungkapkan pernyataan yang mengarah kepada penistaan agama, bisa kena apabila ada yang melaporkan. Apalagi sengaja memang menghina. Selama ini saya punya pengalaman banyak terkait dengan hal tersebut. Sebenarnya itu masuk kategori penistaan agama, tapi kami Kristen tidak suka melapor-lapor begitu. Kalaupun ada yang melapor, ya tidak banyak. Mereka menghina Tuhan Yesus. Itu. Apa yang dihina? Satu, ketuhanannya dihina. Dua, kemanusiaannya dihina. Dan dengan ucapan yang tidak pantas gitu loh. Saya tidak perlu ulang ungkapan itu di sini, tapi di kolom komentar baik itu TikTok dan YouTube saya itu sangat banyak dan betul-betul mengarah kepada penistaan sebenarnya. Yang intinya ya menghujatlah, menjelek-jelekkan, meremehkan junjungan kami, yang sebenarnya junjungan kami tidak seperti itu. Itu. Jadi kalau mau diskusi, ya singgung ajarannya yang Anda bisa bahas, diskusikan. Jangan sampai menghina Tuhan Yesus. Itu. Bagaimana kalau itu terjadi pada Anda? Saya berharap apa yang disampaikan pengacara tadi betul-betul diterapkan kepada seluruh agama. Jangan cuma tebang pilih, jangan cuma satu agama. Memang betul undang-undang berlaku untuk semua agama. Barang siapa atau berlaku kepada semua orang. Barang siapa artinya tidak melihat agama, suku dan ras. Semua. Kalau melakukan itu memang melanggar hukum. Tapi untuk aplikasi tindakan atau penangkapan, nah apakah berlaku untuk semua? Nah ini PR. Ya kita percayalah kepada hukum Indonesia ya. Semoga semakin hari semakin baik.
Indonesia harus adil kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya. Kalau dia melakukan penistaan tindak, saya setuju. Ya, saya setuju. Tapi untuk pelaksanaannya saya berharap betul-betul adil. Ya. Jadi pergumulan kita, para YouTuber, TikTokers maupun rakyat Indonesia sebagai penonton, ayo hati-hati. Hati-hati. Saya sendiri pun setelah mendengarkan video ini evaluasi. Saya suka diskusi tentang agama, tetapi jangan sampai apa yang kita diskusikan sampai mengarah ke penistaan agama. Ya, jangan. Jadi hati-hati sekali lagi sahabat, jangan sampai diskusi kita menghambat pekerjaan kita dalam Tuhan, kehidupan kita bersama keluarga, ya. Jangan sampai. Ya, saya berharap kita semua baik-baik saja, tetap bisa menjalani hidup dengan baik dan mempermuliakan Tuhan terus. Itu. Salam toleransi, salam damai.